Putri and we'll do the rest. Madania Podcast episode 9. Hai guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada pendengar setia Madania Podcast. Seperti biasa, semoga para Madpod listener dalam keadaan sehat, senang, dan juga kenyang. Selamat datang dalam episode ke-9 Madania Podcast. Yeay. Nah, dan perkenalkan nama saya Caroline yang akan menjadi host untuk acara Madania Podcast kali ini. Dan aku Namira yang akan menjadi co-host di Madania Podcast. Oke, kali ini guest starnya Siapa ya? Kemarin Penasaran gak sih? Kemarin udah Gis. Terus sekarang penasaran gak sih? Siapa ya kira-kira? Dari kan kemarin dari Serpong. Sekarang dari Bogor ya kayaknya ya. Apa dari Jakarta? Nggak mungkin. Bogor sih Mungkin kayaknya. Bogor. My guess itu tuh Bogor. Bogor ya. Coba ya. Kita langsung sambut aja. Kita langsung sambut aja kali ya. Please welcome SMA Pesat Bogor. Boleh perkenalan diri dulu? Mulai dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Nasya Putri dari SMA Pesat dan aku di sini itu menjabat sebagai ketua OSIS dari SMA Pesat dari periode 2025-2026. Hello everyone, my name is Putri Indasa Sofia Akmal and I am a secretary of SMA Pesat School of Talent of 2025 and 2026. Yay! Thank you so much for having us here. Yes, we're also very your glad effort. to have Thank you you. guys here. Yeah. Nah, hari ini tuh kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja lagi sering banget kita butuhin sih. Yaitu apa ya? Inspiration and also motivation. Bukan yang lebay, bukan yang abis dengar aku langsung berubah, tapi yang relate sama yang capek, mager, overthinking and everything. Kita kan butuh motivasi kan Betul kadang. banget. Apalagi organisasi, campur akademik. Udah. Susah-susah. Iya kan, apalagi kita juga OSIS, terus juga murid, dan juga mungkin di luar sekolah kalian ada organisasi lain atau Yang mungkin- kalian ikutin, atau kayak mungkin ikut band. les, ya kan, bener. Betul banget itu. Pasti selalu ada kepengenan untuk inspirasi dari mana-mana untuk memotivasi kalian biar semangat belajar, semangat melakukan sesuatu gitu kan ya. Untuk semangat untuk menjalani hari-hari. Ya. Sering gak sih kalian tuh mikir kalau misalnya aku baru bisa gerak atau aku baru bisa nggak mager nih sampai ada inspirasi atau nggak motivasinya gitu loh. Padahal kan kalau misalnya ini kenyataannya itu inspirasi itu nggak selalu datang dari hal yang besar, bisa dari hal kecil gitu. Kadang inspirasinya cuman apa? Cuman kayak nggak selalu datang dari Yang kayak nggak yang besar tapi yang like little things yang matter gitu loh, kayak dari kamu hal dekat juga. iya Bisa kayak dari temen gitu ya kan? iya kayak simple bangun pagi walaupun males tapi kan kita harus Betul, sekolah, motivasinya kan untuk ketemu teman, untuk apa Untuk gitu. menambah ilmu. Iya. Sama pernah nggak sih kayak kalian tuh ngerasa capek pas bangun tidur, tapi bukan capek fisik, tapi capek sama ekspektasi. Itu pasti sering Iya. banget sih. Capek ngerasa harus jadi lebih setiap hari, Ya. kan? Nah, itu tuh benar-benar ngebikin kita buat harus selalu menggali inspirasi, motivasi. Bener nggak sih? Harus kayak ini terus ya. Kira-kira aku mau nanya, siapa sih sosok pertama kali ngebuat kalian tuh termotivasi untuk berkembang? Oke, kalau dari aku pribadi, aku mau juga ngomong soal yang tadi. Setiap kita bangun tidur tuh pasti kita harus ngerasa bisa menjalani hari itu kan. Kayak kita harus ngapain sih hari ini, bosan banget gak sih harus melewati rentetan hari yang sama. Kayak bangun pagi, sekolah, terus yang berkegiatan. on repeat terus ya. Jadi kayak ada rasanya tuh jadi bosan, apalagi kalau udah weekend kayak aduh udah seharian tuh pengennya istirahat aja. Tapi kan kalau di organisasi tuh pasti ada aja hal yang harus dilakuin. Apalagi kan ini udah penutup dari semester kan. Jadi kita kayak ada tambahan-tambahan rentetan kayak yang harus setidaknya diisi. Jadi kita nggak yang full untuk selalu kosong gitu liburannya. Kalau dari aku pribadi sih udah pasti
sejak aku menjabat sebagai ketua OSIS, aku ngerasa kalau aku tuh nggak bisa cuman duduk diam, terus aku ngerasa kalau nggak ada hal yang harus aku lakukan. Kalau dulu sebelum aku menjabat itu, aku ngerasa kayak ya udah sih santai aja, kita kan nggak punya apa ya tugas atau hal-hal penting atau yang hal-hal kecil yang setidaknya tuh harus kita kerjain gitu. Jadi sejak aku menjabat ini, aku jadi kayak ngerasa kalau ya masa malas-malasan sih, perasaan tuh ada hal yang ya minimal tanyain kabar lah anggota-anggotanya atau ngobrol-ngobrol tipis biar nanti kalau ketemu lagi tuh nggak yang canggung dan segala macam. Terus juga karena aku suka bantu orang tua di rumah, jadi kalau aku tuh ngisi kegiatan aku biar nggak terlalu malas-malasan dan nggak suntuk atau jadinya hal-hal yang nggak penting tuh aku laksanain terus, aku jadi nggak bantuin orang tua gitu sih. Yang lebih berguna gitu ya. Jadi nyari-nyari hal yang berguna itu cukup penting buat mengisi hari-hari gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau buat aku, kita mulai dari flashback aja dari SMP deh. Karena dulu itu aku introvert. Jadi aku nggak mudah bersosialisasi, apalagi depan kamera aku nggak mudah gitu. Dan karena aku punya kakak, dan juga kakak aku itu suka melakukan lomba-lomba speech. Jadi aku terinspirasi dari itu, dan aku merasa kayak wah, kalau kakak aku bisa kayak gitu, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Jadi aku mulai mencoba hal baru itu, tapi dengan kecil-kecil selama 3 tahun, dan aku berproses dengan itu sehingga aku terinspirasi. Jadi sebenarnya inspirasi aku itu datang dari keluarga aku sendiri, dari hal yang terdekat tuh, yaitu kakak aku. Jadi tanpa ada inspirasi aku itu, aku mungkin tidak akan jadi seperti ini sekarang. Dan mungkin juga maybe from our friends juga, yang misalnya mereka itu meraih sebuah prestasi seperti ranking 1 ataupun meraih lomba-lomba. Menurut aku itu lumayan menginspirasi aku juga, karena kita kan semua manusia itu sama ya. Kalau ada yang bisa meraih itu, kita pasti bisa meraih itu dengan motivasi dan inspirasi yang berbeda, dan juga dengan effort yang lebih. Kalau semisalnya mereka itu meraih hal ini dengan effort yang besar, tapi kita tidak ada effort sama sekali, apalagi dengan tanpa motivasi, itu kita nggak bisa meraih itu. Jadi kalau misal mereka bisa, kita juga pasti bisa. Kalau kita enggak ya. Terus pasti perjuangan orang tuh beda-beda kan. Jadi kalau misalnya mau mencapai hal yang sama, pasti ada jalur lainnya juga. Dengan gitu. cara-cara yang masing-masing. Iya, dengan caranya sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ngomongin motivasi gitu, menurut kalian tuh motivasi itu bisa bertahan lama atau kadang naik turun? Kalau aku pasti naik turun, karena kan motivasi itu emang ada kayak nggak bisa dari segala arah datangnya. Cuman kalau dari diri kita sendiri tidak ada kemauan atau kadang kitanya juga malas-malasan, motivasi itu nggak bisa masuk ke diri kita sendiri dan nggak bisa terrealisasikan dengan nyata gitu. Terus apa ya? Mungkin dari Bella tambahannya? Kalau dari aku pasti motivasi itu sebenarnya emang harus turun, karena kita harus ada puncak di mana motivasi itu emang harus naik. Jadi kalau dia terusnya lurus, itu kita ya udah pulin aja gitu. Jadi kita di setiap masa itu harus ada jatuh untuk naik lagi. Betul. Jadi mungkin dari aku sih motivasi itu penting banget ya. Biar kita nggak nge-stuck di satu titik yang sama dan kita bisa nge-improve diri kita untuk masa depan juga gitu. Aku mau dong tahu, ada nggak sih pengalaman kalian di saat kayak kalian mencari inspirasi tapi naik turun gitu? Ada nggak kayak your roller coaster? Jadi kayak bimbang ya sih? Iya, bimbang gitu. Kalau aku ada banget. Aku tuh sebenarnya sebelum menjabat sempat ragu untuk lanjut. Jadi kan aku kebetulan 2 periode kan. Jadi di periode sebelumnya tuh aku udah ada feeling, udah ada perasaan buat nggak lanjut lagi. Jadi kayak aduh capek kayak udah capek banget nih, aku mau jadi murid biasa aja, mau fokus ke pelajaran. Apalagi aku sempat ngalamin penurunan nilai dan aku jadi mikir, aduh apa aku nggak usah lanjut aja ya. Cuman aku dapet dorongan dari teman-teman, dari keluarga aku juga buat ya udah lanjut aja. Bahkan aku direkomendasikan untuk mengambil jabatan di ketua OSIS. Dari situ aku ngerasa kalau ya sih, kalau aku nggak nyoba untuk ngambil langkah baru, aku juga bakal stuck di situ-situ aja. Sedangkan aku tuh dari dalam hati aku sendiri punya keinginan buat jadi orang yang
nggak malu-malu gitu, bisa merangkul Jadi banyak role orang. model ya, Iya, iya. aku tuh suka bersosialisasi, tapi kalau misalnya akunya males, akunya ngestak di satu titik yang sama, aku pasti nggak bakal bisa Sampai menggapai di titik itu ya. kemauan aku sendiri. Jadi Bener banget. aku berani buat keluar dari zona nyaman, aku berusaha untuk membagi diri aku bisa jadi rata di semua hal, kayak di akademik, di organisasi, atau hal-hal lainnya. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri, aku pernah itu tahun kemarin aku mencoba menjabat OSIS. Tapi sayangnya aku nggak keterima. Padahal aku udah effort banget untuk masuk ke dalam OSIS itu. Namun aku nggak keterima. Yaudah aku merasa kecewa. But I feel like every experience has a meaning to it. So I'm grateful for everything that has happened. But karena hal itu bukan berarti aku harus stop gitu loh. Iya. Jadi aku harus coba lagi, like why not gitu loh. Dan aku tahun ini mencoba lagi dengan usaha aku, dan kalaupun memang gak keterima lagi, ya udah, aku udah memaksimalkan potensi aku. Jadi itu masa-masa dimana aku sempat down banget. Tapi di tahun ini, Iya, di angkatan ini. aku coba untuk Berjuang lagi Iya, untuk berjuang. masuk ke OSIS ya. itu sih. Dan akhirnya keterima ya. Alhamdulillah sudah bersama. Masuk ke BPH lagi. Langsung ke BPH ya. Kalau boleh tahu emang waktu itu mau ngejabat apa? Jujur Atau aku kalau kayaknya banyak di banget. sana persyaratannya nggak langsung kayak kalian mau jabatan apa, tapi kayak nulis esai gitu terus nanti baru si ketuanya milih kalian tuh dicocoknya di tempat di mana. Kalau kita itu pendaftaran awalnya kita milih sendiri, jadi kita bebas mau masuk ke BPH atau mau ke Sekbid gitu. Cuman untuk BPH sendiri kayak sekre atau yang ada poin tambahannya kayak sekretaris, bendahara, sama yang bagian kayak TIK gitu, yang Sekbid 9 itu kita ada persyaratan tambahannya. Untuk kayak sekre untuk bikin kayak proposal, bendahara bikin RAB, terus yang Sekbid 9 ini nambahin yang apa ya namanya sih, yang foto-foto gitu, jadi dia nunjukin itunya. Tunjukin ini ya, hasil-hasil dia. Iya, biar bisa jadi penilaian tambahan buat demisioner yang ngerekrutnya. Aku dengar yang tadi kamu bilang soal kamu terinspirasi dari kakak kamu. Iya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak bukan terinspirasi atau termotivasi, tapi kamu justru kayak ngerasa ke apa ya, kayak Tekanan. Pressure ya, iya tekanan. pressure. Iya, kenapa Kayak jadi kakak gini-gini kamu tuh terus? udah berhasil, Tapi kita malah kita masih di sini-sini Iya. aja. mau dari keluarga, mau dari temen gitu. Kadang mungkin ada yang kan bukan banyak yang apa namanya yang di Orang Dibeda-bedain. tuanya. orang Iya, tuanya dibanding-bandingin pasti sama sih. teman-temannya ya. Apakah kalian ngerasa kayak oh dengan dia yang lebih baik kok kita gini-gini terus aja ya. Jadi kan itu jadi menurunkan motivasi anak atau turunkan motivasi kita Jadi juga ya kayak mikir kayak iya, udah jadi kayak- sih gitu. Iya. Langsung insecure. langsung insecure gitu ya. Jujur kalau dari personal aku, emang aku ngerasain kayak insecure. Aku sering banget insecure, tapi di masa-masa itu menurut aku itu kayak pressure is motivation. Pressure is what makes me keep going. Karena tanpa pressure itu ya aku nggak bisa kayak gini loh. Aku nggak bisa berani, aku nggak bakal ngelakuin hal itu. Dan untuk masalah insecure sendiri, aku usahain untuk tidak memikirkan hal itu banget. Kayak ya udah pasti itu bakal terjadi karena someone is better than us because they're better than us because they did more than us. Ya. Jadi itu masalah tentang kita improve sendiri aja sih. Kita dari diri sendiri juga refleksi diri dan mengambil pelajaran kayak or maybe you can have like a session with your friends or your family, like what do you do to be better gitu. Ya. You don't always have to be insecure with yourself, and kalian itu bisa ke orang-orang gitu loh, kita bisa Iya, berkomunikasi. spread gitu ya. Kayak ngambil Kita sisi nggak baiknya sendiri. aja gitu. Iya. Kayak pasti kita tuh nerima kritik-kritik orang lain kan. Nah, aku tuh dulu juga mikirin, aku tipe orang yang gampang overthinking. Jadi kalau Iya, misalnya iya. ada orang yang bilang, jangan gini-gini, aku langsung kepikiran, oh iya ya benar. Dan aku tuh termasuk orang yang gampang terpengaruh.
Jadi kalau misalnya ada yang komen gini, komen gitu, aku tuh kayak mikir kayak, oh iya ternyata salah ya. Terus jadinya aku down, aku jadi nggak apa ya, malah jadi nyalahin diri aku sendiri. Jadi unmotivated gak sih? Iya, jadi kayak, aduh, aku harus gimana dong kalau gitu. Apalagi tuh kalau mungkin Bella tekanannya karena ada someone yang lebih better gitu. Kalau aku tuh karena aku kan anak pertama, cucu pertama, jadi kayak harapannya jadi jatuhnya ke aku semua gitu, kayak ya kalian cuma ngasih aku kritik, kalian nggak ngasih aku saran, aku harus ngapain dong kalau kayak gitu. Makanya kita juga harus membuat lingkungan yang lebih baik gitu. Kalau misalnya ada lingkungan A yang bikin kalian banyak down-nya, kalian harus cari lingkungan baru yang bikin kita tuh jadi banyak dukungannya, bikin ngerasa kalau kita tuh bisa berpikir lebih luas dan lebih lebih kritis juga oke. Jadi kalau kritik tuh sekarang aku mikirnya kayak ya udahlah, ambil aja sisi baiknya, nggak usah dipikirin terlalu dalam. Yang penting kritik itu diambil dan kita harus berubah, dievaluasi dari diri kita sendiri gitu. Aku mau nanya. Jadi apa hal utama yang menginspirasi kamu untuk bergabung sama OSIS sama MPK dari awal banget? Wah, flashback berarti ya kayak yang pertama kali aku daftar. Kalau aku tuh dari kecil aku udah tertarik buat terjun ke dunia sosialisasi kayak yang berinteraksi sama banyak orang. Walaupun tuh aku sadar aku tuh introvert, kayak tapi takut aku mau nyoba gitu. Jadi kayak harus keluar gimana? dari zona nyaman banget ya. Aku mulai nyoba di SMP karena kan SD pasti nggak ada dong kayak gini. Terus SMP aku nyoba dan ternyata aku langsung direkomendasikan juga untuk jadi ketua OSIS. Cuman karena SMP itu aku terlalu ketat lah, ada banyak gitu lawannya, jadi nggak kepilih dan aku tuh jadinya terjerumus ke pramuka. Nah di situ aku ngerasa kalau aku bisa ternyata loh di dunia sosialisasi ini. Aku tuh walaupun malu-malu dikit, setidaknya aku bisa nge-improve kalau makin lama aku bakal terbiasa terus belajar. Nah karena di SMP ini aku gak kesampean buat jadi OSIS, aku nyoba lagi di SMA. Walaupun aku sempat ke pressure karena kan tugas-tugas oprek tuh kadang suka berat ya, kayak open recruitment. Kalau di SMA 1 pakainya open recruitment. Jadi kayak LDKS gak sih? Tapi ini bagian pendaftarannya gitu. Jadi kita daftar dulu, nanti kalau misalnya udah kepilih, udah masuk ke calon-calon pengurus OSIS-nya baru ada LDK-nya. Nah, jadi kalau di oprek ini kan suka ada tugas kalau kita tugas itu tanda tangan dari demisionernya. Kayak gitu-gitu. Itu kan berarti kita harus tahu kan demisioner gimana, terus kita harus ngobrol sama demisionernya dan harus ngerti gitu gimana cara komunikasi sama kakak-kakak ini biar kita dapat feedback yang kita mau itu tanda tangan mereka. Nah, salah satu tugas yang dikasih sama demisioner itu suka bikin kita jadi berinteraksi sama teman-teman yang kita nggak kenal. Kayak misalnya kan aku dari kelas 10 nah nanti aku diajak buat coba tuh bikin tugas sama yang anak itu, jadi dipilih random. Nah dari situ kan aku jadi kenal sama beberapa orang yang sebelumnya aku nggak kenal kan. Terus kita kan tadinya di gedung yang cukup terbuka SMA ini. Terus kita pindah ke gedung yang agak tertutup, jadi yang gedung ada lorong-lorongnya gitu lah. Ya, aku tuh ngerasa karena gedung yang baru ini itu bikin kita jadi sering ketemu sama orang-orang lain yang tadinya saat kelas 10 yang kelas 10-nya itu kurang. Jadi kelas 10 tuh aku ngerasa cuman deket sama anak kelas aja. Nggak deket sama angkatan. Iya, angkatan tuh kayaknya karena jauh-jauhan kelasnya. Satu angkatan pun nggak kenal gitu Banyak ya. Ya udah deh, paling kenalan aku cuma anak OSIS lagi, terus yang anak kelas lagi gitu kan. Nah, kelas ini karena kita kelasnya hadap-hadapan, terus kayak jadi kalau istirahat sering ketemu, sering main ke kelas sebelah, apalagi kan diacak ya kelasnya. Terus aku jadi kenal sama beberapa anak yang tadinya aku mikir susah deh kayaknya kenal sama orang ini. Aku jadi kayak yang ternyata kalau kita nggak nyoba kenal kita nggak bakal tahu sifat orang ini gitu. Jadi kalau dari kita yang nggak berani nyoba, maka hal yang kita nggak pernah tahu itu rasanya kita nggak bakal tahu gitu, kita nggak bakal bisa belajar gitu. Mungkin dari Bella tambahannya. Kalau dari aku yang menginspirasi menjadi OSIS ya, dulu itu pas SMP aku itu nggak ada niatan sama sekali untuk masuk OSIS. Kenapa? Karena emang
aku udah masuk. Males ya. Iya males, aku udah ikut English club juga. Iya, Terus capek melakukan juga banyak ya. speech gitu kan. Sama pressure dari nilai juga. Dan OSIS itu waktu itu memang biayanya sangat tinggi. Aku harus bayar untuk masuk OSIS. Oh iya. Iya, aku juga kaget tadi pas dia baru ngomong kayak masuk OSIS udah bayar. Hah, bayar apa gitu Oh, kan SMP kita kalian mau beda ya? Iya, beda, kita beda. Mungkin kayaknya dia itu menyiapkan modal untuk beberapa kegiatan yang Kayak ada. LDKS. Iya, LDK. Hmm. Tapi sama mungkin kayak almetnya juga, itunya juga. Jadi aku nggak terlalu interested dan aku lebih fokus pada nilai aku dong. Nah, pas SMA ini aku tiba-tiba ngerasa kayak punya ada dorongan gitu. kok Ada iya Bella masuk ada bisikan OSIS gitu ya. ya. Agak-agak Masuk pengen. OSIS. Iya, kayak teman-teman pada masuk OSIS. Masa aku nggak masuk OSIS gitu? dan kakak kelas juga karena mereka itu kayak keren-keren banget loh. Iya, Mereka pas. bisa memimpin kayak 2 periode lain. Iya. Lalu ada ketua kelas, ketua OSIS yang dipimpin oleh namanya Kak Keisha. Itu bagus banget kakak Iya, itu bagus tuh pas MPLS aku ngerasa kalau wah ini tuh keren banget gitu kakaknya kayak yang Iya. apa ya dia tuh bisa balance antara dengan pendidikan dia sama OSIS itu dan menurut aku salah satu inspirasi aku juga itu dari kakek ini. Role modelnya. Iya, Role model. bener-bener sebagus itu. Dan dia juga menang. Dia masuk SNBP. Ya Wah, SNBP ke mana UI? ke IPB. Wow, keren-keren. Dari situ kayak termotivasi juga kan. Itu kalau kakak ini bisa balance antara OSIS bahkan masuk ke Iya. SNBP gitu, kenapa kita nggak bisa nyoba gitu? Ada nggak didikan dari beliau yang kayak menginspirasi dan ngena banget itu buat kalian? Pernah di ini nggak? Di eval ya mak. Apakah dia udah lulus atau baru? Udah lulus, sudah baru lulus? tahun Oh, kemarin. Pernah ini nggak satu kabinet gitu? Enggak sih. Kalau aku nggak pernah, cuman karena kalau di pesat ini OSISnya tuh ada 100 hari pengawasan kerja kan. Jadi waktu Pernah itu, diawasi. Iya, jadi pas awal-awal itu aku kan bukan BPH ya kebetulan, cuman dari teman aku yang BPH cerita kalau suka ada evaluasi dari kakak ini dan dari situ aku juga ngerasa dampaknya gitu loh. Karena dari evaluasi ini aku kena dampaknya, kita tuh jadi aku tuh jadi gampang keatur gitu. Jadi apa ya? Gampang ngikutin peraturan nggak sih ya? Jadi kayak ngerasa, aduh udah deh OSIS tuh harus atur sama keaturannya, apalagi kan saat ini Harus kayak iya gitu. mas harus kayak gitu kan. Dan dari kakak ini juga dia kan negur, kita tuh harus mencerminkan hal-hal yang baik ke murid-muridnya. Nah di situ aku juga belajar buat jadi siswa yang lebih baik lagi gitu. Karena kita kan kayak bisa dibilang OSIS itu kan perwakilan dari murid-murid dari sekolahnya kan. Pasti kan ada dorongan buat kita, pasti adalah teman-teman kita yang agak melenceng dari aturannya. Nah kadang tuh aku seperti yang aku bilang tadi, aku tuh gampang terprovokasi, gampang terhasut. Nah aku juga sempat ngerasa kalau iya aku mau dong ikut-ikutan seru-seruan kayak gitu, jadi anak-anak yang kayak gitu. Tapi kan karena udah di sini, udah berdiri di sini, udah membawa nama OSIS, jadi kan kayak oh yaudah kita udah bawa nama OSIS, kita nggak bisa kayak gitu, harus ikuti aturannya dan jadi panutan yang baik buat teman-teman. Gitu. Dan itu juga membantu kita buat berubah seperti itu sendiri dari yang nggak baik. Dan kita sekarang paham kenapa kita harus mengikuti aturan-aturan itu, kenapa kita harus taat, kenapa kita harus jadi siswa yang baik gitu. Nah itu bakal kepake juga buat bermasyarakat ke depannya nanti. Iya. Dan untuk masa depan. Pasti banget. Iya, apalagi buat yang kayak kerja gitu-gitu ya. Tadi aku dengar kamu itu kakak pertama ya? Iya. Anak pertama. Kira-kira punya challenges gak kayak udah kakak pertama, terus ketua OSIS, gimana kamu cara nge-arrange semua itu Iya. kayak untuk Balance, inspirasi ya. ke adik-adik kamu gitu. Gimana ya, aku sempat ngerasain jadi apa ya, jadi inspirasi kayak dulu kan aku SMP-nya SMP Islam kan, jadi kayak ada hafalannya. Terus ada aku tuh juga di satu yayasan yang sama. Nah, bunda aku tuh sempat bilang ke adik aku kayak, ini coba kayak kakaknya. Di situ mungkin aku posisi jadi kayak kakaknya Bella, kayak oh ternyata gini ya, jadi inspirasinya gitu. Cuman, nah dari situ aku ngerasa, nah kalau misalnya dari hafalan aja aku bisa menginspirasi adik aku, berarti untuk sekarang aku juga bisa menginspirasi adik-adik aku, mau itu kandung atau sepupu aku yang lain, buat jadi yang lebih baik gitu. Jadi yang dari hal kecil aja pasti udah mereka ikutin kan, karena kan ada aku masih pada kecil-kecil ya, masih yang
merangkap, mencari tahu banyak hal. Jadi kalau misalnya aku ada yang melenceng dikit, akunya nggak mencontohkan Bakal hal yang diikutin benar, ya. iya bakal diikutin dan ujung-ujungnya kan selain kita juga kan. Iya. Kalau dewasa pasti kayak gitu. Makanya nggak cuma di sekolah aku nerapin hal-hal baik itu, aku juga nerapin di rumah kayak bantu orang tua. Jadi kan ada aku ikutan, terus tutur katanya baik, ada aku ikutan gitu sih. Sama buat akademik sendiri, aku nggak ngerasa kalau aku tuh benar-benar perfect gitu di akademik. Tapi kalau aku jadinya malas-malasan atau aku berfokus ke OSIS doang, aku kan jadinya apa ya, ngerasa kalau ih masa OSIS doang yang bagus, sekolahnya nggak bagus gitu. Jadi Merasa ada hal yang tertinggal. jadi harus balance juga sih antara sekolah dan OSIS gitu. Itu sih dari aku. Kira-kira kalian kalau misalnya mau belajar nih, motivasi untuk belajar, pernah nggak sih kalian tuh kayak males belajar? Oh, Ya, pasti sering dong, banget. pernah. Itu aduh, Males Udah belajar, nggak usah disebut terus lagi ya. kayak, aduh besok aja deh. Ya Besoknya banyak kayak ujian ya. nunda waktu ya. Iya. Ada nggak kayak motivasi terkuat kalian yang bikin kalian tuh kayak walaupun males tapi tetap harus gitu, harus dikerjain gitu. ada nggak kayak misal aku kayak nge-reflect ke nilai-nilai akademik aku yang sebelum-sebelumnya kayak masa sebelumnya begini nanti kedepannya juga gini, nggak mau terulang lagi gitu. Iya. Kan ada nggak kayak suatu strategi gitu bikin kalian Iya, termotivasi ada untuk caranya belajar? nggak? Kalau dari aku sih yang aku sampaikan tadi ya, aku termotivasi sama teman-teman aku. Jadi misalnya aku nih lagi malas belajar, tapi aku ngeliat teman-teman aku lagi Pada belajar berdiskusi, gitu. lagi diskusi, ngumpul buat bahas sesuatu. Jadi aku kayak merasa tertinggal gitu loh. Jadi aku nggak mau left out, aku nggak mau kalau aku tuh nilai aku tuh rendah. Sedangkan mereka berusaha loh mati-matian buat itu. Jadi ya udah aku kayak terinspirasi, aku bakal gabung sama mereka sama berdiskusi Iya. dong. Terus paling yang mungkin kita semua setuju kalau kita tuh pasti pengen masuk PTN. Iya. Kayak jalurnya juga jalur yang gampang kayak SNBP dan ya mungkin kasarnya lah menghindari SNBT kan itu kan tes-tes lagi kan. Nah dari situ pasti kita harus ngulang terus materi-materinya, harus memperoleh belajarnya karena kalau nggak belajar ya mau gimana dapat nilai yang bagusnya gitu. Aku Iya. ngerasa gitu. Aku juga bukan tipe yang setiap malam belajar, harus nge-review setiap pelajaran hari itu juga. Cuma kalau aku di titik udah ngerasa aku nggak ngerti sama materi ini, aku harus belajar lagi. Nah aku pasti keingetnya kalau aku punya mimpi, aku mau masuk sini, aku mau masuk situ, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu. Pasti aku ngerasa kalau ya udah, kalau kamu mau itu, kalau kamu mau ke sana, kamu harus belajar. Iya. Biar kamu tahu sana tuh harus dapinnya tuh harus gimana. Kalau mimpinya besar tapi perjuangannya Perjuangan kecil, kecil, buat itu apa bisa. gitu, Kan nggak ada bisa. namanya usaha tidak mengkhianati. Hasil. Ya, setuju banget itu. Kalau kamu kira-kira gimana strategi? Aku sih sebenarnya sama sih kayak Gak mau dibantu. tertinggal gitu. lebih kan? ke nggak mau dibanding. bandingin. Iya, apalagi itu nggak enak banget sih. Apalagi ya kan. melihat nilai jelek terus kayak aduh nyesel banget. Iya, sih. terus lihat ke temen kayak aduh. Ya perbandingannya kayak mereka Padahal jajan kan latihan gitu. Iya, padahal kan maksudnya nggak mungkin temennya sama aja pinternya gitu loh maksudnya, tapi dengan kayak kita menunda-nunda atau misalnya ini mungkin kan beda-beda ya setiap Iya, orang tapi kalau ya. sama teman seperjuangan kayak yang benar-benar belajar bareng, Iya. tapi ternyata hasilnya beda. Wah itu Ya itu lebih sedih apalagi sakit kalau hati sih. Iya. Kalian sekelas gak? Sekelas, kita kan Oh, sekelas, sekelas. kebetulan sekelas. Iya. IPS ya? IPA. IPA. Oh, IPA. Kita IPA. Wow. Tapi kalian pernah nggak sih ngerasain kayak kamu udah belajar mati-matian nih, tapi teman kamu nggak ada belajar, tiba-tiba di ujian besok dia Iya, dia Iya, itu. itu yang lebih nyebelin sih Iya, karena kita udah effort udah apa. Nah, dia kayak gitu, tapi ternyata dia misalnya ada les, ada Iya. apa, ada tambahan gitu kan. Kayak ditanyain, kamu udah belajar belum? Belum, santai aja kali, nggak usah belajar. Taunya Taunya jreng. dia Taunya Iya, udah itu mah. Bete semua. beberapa emang dari bakat sih. Iya. Bener-bener minat-minat. Kalau misalnya nggak minat mungkin emang udah nggak
nggak mau belajar gitu. Ya, tapi kalau udah satu mapel, kalau udah nggak suka, pasti ada rasa-rasa kayak ngapain sih belajar ini gitu, orang udah nggak suka orang kok, udah belajar gitu. Apalagi dengan mimpi kita, mungkin kayak mimpi kita itu berbeda dengan hal yang kita pelajarin sekarang. Iya. Kayak mungkin kita menuju ke apa ya? Bidang atau nggak kelas 10 deh, kelas 10 kita ngambil semua mapel kan, ada peminatannya. Iya. Nah aku tuh dulu nggak suka banget sama sosiologi. Kayak, aduh ini tuh belajar apa sih? Bener-bener kayak disuruh memahami isi otak orang lain, sedangkan kita aja nggak bisa memahami otak sendiri gitu. Terus aku jadinya mantepin nilai di IPA gitu, biar pas kelas 11 dah bye-bye sosiologi, dan alhamdulillah masuk ke IPA. Terus sekarang kok Masuk IPA. Tepuk tangan dong. IPA di hati, sumpah IPA tuh di hati banget. Oh IPS, semangat sosiologi. Masuk apa nanti? Sosiologi, justru aku lebih suka Oh sosiologi. Iya. Maaf ya, sosiologi is not my passion. Bener susah banget memahami dia tuh. Kalau kamu? Aku IPA, full IPA aku. Mau jadi teknik. Oh, masuk apa ya? Apa aja ya? Sudah Apa bebas, ya? apa aja nih. Teknik kalau bisa. Kayak Sama. amin. Kalian apa? Kedokteran ya? Aku Bukan-bukannya tuh kayak kedokteran. Tadinya aku mau ngambil kedokteran, cuman ya gimana sih, lama-kelamaan kita kan pasti sadar diri ya. Iya. Melihat nilai kita yang ya mungkin bisa. Cuman aku ngerasa makin sadar diri kayak aduh kayaknya terlalu tinggi ya terlalu lama juga gak sih? Iya, betul. Kayak belum aduh, nanti nggak kayak bisa. dorongan orang tua, kamu tuh kapan nanti kamu Aduh, ngerjainnya ya gitu-gitu, ampun. gitu. Terus aku juga bukan tipe yang suka teori. Aku tuh lebih yang hitung-hitungan. Iya, jadi kayak kalau lihat teori tuh males banget deh, harus baca sebanyak itu, harus memahami sebanyak itu. Sampai menghafal gitu ya. Jadinya aku kepikiran, aduh nggak bisa nih, nggak bakal sanggup biologinya gitu. Jadi kayak udahlah cari alternatif lain yang benar sesuai sama passion aku gitu. Aku sih rencana ngambil, tetap sih pengen aku tetap kesehatan, karena aku tuh pengen terjun ke dunia kesehatan. Cuma karena aku melepaskan kedokteran, aku ngambilnya yang masih berhubungan sama iya. Farmasi. Aku ngambil bioteknologi. Oh, Iya, banyak. Dengar, aku juga pernah mikir kayak apa bioteknologi ya, karena kayak aku suka Udah balance gitu. yang kayak lab gitu, lab praktikum ya kan. Cuma aku juga suka yang lebih challenging teknik gitu kan. Iya, Teknik apa kamu teknik? girls. Aku sih antara dulu mau teknik kimia, cuman karena beberapa saran dari luar juga kayak teknik kimia ini masih terus bisa jadi ya udah aku pertimbangin lagi kan, jadi aku cobain deh, jadi antara teknik sipil ataupun teknik perminyakan. Oh. Tadi di jalan Uangnya nanti banyak. Iya. Gak apa-apa. Tadi dia Nggak jalan, apa-apa. di pas di jalan dia nanya gini, mending sipil atau perminyakan ya? Terus kayak, karena aku datang sama guru aku kan, bilang, berat dua-duanya ya, tapi duit dua-duanya kok. Iya ya. Duit dua-duanya Sepadan ya. Iya, dengan sama hasilnya effortnya ya. sama hasilnya sepadan kok, sepadan. Kita tuh tadi udah bermenit-menit, udah apa, seru juga, tapi nggak kerasa loh, udah lama. Iya, Maksudnya, oh my god, nggak kerasa udah- banget. Iya nggak kerasa, tapi asik-asik aja kan ngomonginnya. Enjoy aja, Kalian ini nyalin. gak ngerasa seneng gak? Oh ya, tahun lalu tuh kalau nggak salah SMA Pusat juga kesini. Iya, Kak Aurel sama Kak Amal. Iya. Iya. Terus kayak gimana perasaan kalian bisa akhirnya kesini lagi diundang? Wah. Kayak maksudnya Akhirnya kalian membawa nama ya, kayak- sekolah lagi. Kakak yang ini pernah datang Pasik Mapes. Jadi apa? Yang nyanyi kita juga. Dari siapa? Tambal deh. Oh, kita pernah satu ruangan. Oke, tahun lalu kemarin yang GIS Sigma Collab ini Sigma Fest. Ini nanti kayaknya Sigma Cup ada nggak ya? Sigma Boy. Oke, kita mau ngomong makasih banyak, menghargai banget Iya, dan kayak semua effort kalian. iya, dari tadi udah nunggu. Iya, nggak apa-apa banget. Kalian banget. makasih banget. Kita yang tiba-tiba datang, oh iya, terus kayak, aduh maaf ya, gitu. Gak apa-apa, itu miskom tuh Miskom tuh sangat normal. di OSIS apalagi ya. Iya, iya. Bener gak di OSIS? Setuju, aku setuju banget. Oke,
Jadi mungkin kita akhiri podcast ini. Iya. Maaf Sedihnya. Nanti kangen. Nanti kalian semoga kalian bisa datang. Kalau misalnya kita ada acara apa nanti bakal kita invite Sigma 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 Sigma. Sekarang terdekatnya Sigma Collab ya? Terdekatnya Sigma Collab. Siapa Siapa tahu kita ya? tukeran? Tanggal 6 Februari. 6 Februari. Insya Allah sih. Kita tukeran sama SOT Fest berarti. Oh Iya kan bisa SOT Fest. Band. Oh iya. Oh iya. Tukeran band aja berarti. Iya. Tukeran band. Kalian kapan emang? Januari, Februari, Maret, April. Oh. Aprilan kayaknya deh kalau nggak salah. Bisa jadi bareng-barengan. Mm-mm. Mungkin, nggak tahu. Tergantung sih, tergantung dari kegiatan kelas 11-nya. Iya. Tuh, ngikutin kita. Tapi kita Februari sih, mungkin kalian bisa datang. Iya, oke, insya Februari. Allah, amin. Amin. Datang. Nah, Oke, sedihnya kita harus tutup. Iya, karena Thank you guys so much. Waktunya Habis sudah juga, habis. kan? Kalian harus pertanyaannya pulang. juga sudah habis. Pertanyaannya juga udah habis ya guys. Jadi Nggak kerasa ya. Nggak kerasa. terima kasih udah datang ke sini datang. Terima kasih untuk Bella dan juga Nana yang udah mau diajak podcast berbincang-bincang sharing pengalaman dan juga kita tanya-tanyain. Ya, semoga bisa jadi inspirasi untuk yang Untuk nonton-nonton. penonton dan juga Iya. kita semua. Aku juga mau ngucapin terima kasih karena udah ngundang kita ke sini. Iya, seru banget. Bener nggak kerasa. Ini first time aku ikut podcast kayak gini tau. Oh, Jadi iya? kayak, wah, first experience. Wah, gila seru banget. Aku juga. Oke. Terima kasih ya. Oke. Kita mau ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara Madania Podcast berikutnya. Press play and we'll do the rest. Madania Podcast. Episode 9.